Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Mutia Hafid bisa kembali bersama Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pemirsa, hari ini kita akan mendalami atau melangkah lebih jauh di dalam ayat-ayat dari surah Al-Qalam. Insya Allah hari ini kita akan rampungkan ayat 17 hingga ayat 33 dari surah Al-Qalam yang berisikan diantaranya penggambaran bagaimana kaum kafir di akhirat nanti. Diibaratkan mereka bagaikan pemilik kebun yang menunggu untuk memetik hasil panen, namun apa daya secara mendadak hasil kebun itu pun musnah ditimpa bencana. Lebih lengkapnya nanti kita akan dengarkan langsung dari Bapak Quraish Shihab. Sebelumnya izinkan saya menyapa Pak Quraish yang saat ini sudah hadir bersama saya. Pak Quraish, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat hari ini Pak Quraish ya? Alhamdulillah. Doakan sehat terus. Langsung saja kita melangkah ke pembahasan hari ini. Pak Quraish, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hari ini kita akan dibawa oleh Al-Quran beberapa ayatnya yang menguraikan satu kisah. Tidak jelas atau berbeda pendapat ulama menyangkut kisah yang akan diuraikan ini. Apakah kisah yang benar-benar telah terjadi di suatu tempat, ataukah dia itu kisah simbolik yang tentu kalau simbolik mengandung makna-makna tertentu. Mari kita baca ayat-ayatnya supaya lebih jelas. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh kami telah menguji mereka, yakni orang-orang kafir Mekah. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Nah, ini pemilik kebun ini yang kisahnya adalah kisah pemilik kebun. Nah, yang berkata ini adalah suatu kisah yang benar-benar terjadi, itu menyatakan bahwa ada seorang tua tinggal, ada yang berkata di Ethiopia, ada yang berkata di Yaman, dekat ibu kota Yaman sekarang, San'a. Itu orang yang soleh, punya anak banyak. Orang ini memiliki harta kekayaan dan kebun, dan dia selalu menyisihkan hasil panennya untuk fakir miskin. Bahkan membiarkan mereka itu masuk ke kebunnya memetik sekehendak hatinya. Tentu saja dia mewasiatkan kepada anak-anaknya agar tradisinya ini dilanjutkan setelah kematiannya. Sang ayah kemudian meninggal dunia. Nah, kisah anak-anaknya inilah yang dikisahkan di sini. Kami telah menguji atau sedang menguji dan akan terus-menerus menguji manusia sebagaimana kami pernah menguji pemilik kebun itu. Kaum musyrik punya harta banyak, punya anak-anak. Ini juga pemilik kebun punya harta dan punya anak-anak. Idh aqsamu la yasrinaha musbihin. Sang anak-anak ini bersumpah bahwa kami besok pagi akan pergi memetik hasil panen dari kebun itu. Itu la yasrimunna musbihin. Wala yastasnun. Dan mereka itu tidak berucap kecuali, atau mereka itu tidak mengecualikan. Apa maksudnya? Kita lihat. Mereka tidak berkata kecuali, maknanya
Mereka itu berkata, kami akan besok pagi akan pergi memetik buah kebun itu tanpa berkata, kalau diizinkan Allah, atau kami tidak bisa melakukannya kecuali kalau diizinkan Allah. Ya kan? Ada lagi yang memahami wala yastasnun dalam arti, dan mereka itu berkata kami akan pergi memetik buah hasil kebun itu untuk diri kami dan tidak mengecualikan pemberian sebahagian dari hasil itu untuk fakir miskin. Jadi ada dua, bertekad mau ambil sendiri atau kita besok pergi ambil, pokoknya kita ambil tanpa berkata insya Allah. Nah, saya ingin garis bawahi dulu ini pelajaran pada insya Allah. Apalagi kita dalam masyarakat biasa saya berkata, oke deh besok insya Allah saya datang. Tidak usah pakai insya Allah dong. Seakan-akan insya Allah itu tidak ada sesuatu yang terjadi yang hanya ditentukan oleh seorang. Anda berkata, besok kita ketemu jam 10. Saya sudah mau ketemu jam 10. Mau naik mobil, kempes bannya. Mau keluar, saya sakit perut. Mau keluar, ada tamu datang. Keluar di jalan, ada demo. Ya kan? Banyak hal itu. Kalau begitu, saya hanya salah satu faktor, tapi masih banyak faktor lain yang harus berkumpul untuk sampainya apa yang Anda kehendaki. Yang bisa menghimpun semua faktor itu hanya Tuhan. Yang bisa menghimpun semua faktor hanya Tuhan. Karena itu Anda harus berkata kalau dia berkehendak. Kalau dia tidak mau menghimpun semua faktor itu, tidak bisa jadi. Jadi itu sebabnya kita dianjurkan berkata insya Allah. Nah, ini mereka pertama sudah dikecang bahwa besok kita pergi, pokoknya kita petik buat kita sendiri. Wala yastasnun. Fatafa alaihi ta'ifum mir rabbik wa hum naimun. Tafa itu seperti tawaf. Tawaf itu apa? Berkeliling. Ya. Ta'if itu artinya siksa, bencana. Maka ada bencana yang datang dari Tuhanmu yang mengelilingi kebun itu. Tidak dijelaskan apa bencana itu. Boleh jadi petir membakar. Boleh jadi hama. Semua bisa. Maka apa yang terjadi? Itu terjadi pada saat mereka tidur nyenyak. Karena ini kan berbicara malamnya ini. Besok pagi kita pergi. Waktu tidur datang bencana terhadap kebun mereka. Fa asbahat kassarim. Maka kebun itu menjadi as-sarim ini ada yang mengartikan malam. Apa artinya? Malam itu gelap atau tidak? Maka menjadilah kebun itu hitam gelap bagaikan malam. Itu bisa berarti terbakar karena hitam. Bisa juga as-sarim juga bisa berarti telah dipetik. Jadi punah, habis hasilnya bagaikan kebun itu sudah dipetik semua buahnya. Ini terjadi di malam hari. Maka fatanadau musbihin. Di waktu pagi anak-anak ini saling berseru, ayo, 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 mari kita pergi. Dia belum tahu nih kebunnya terjadi apa. Fatanadau musbihin aniqdu ala harsikum in kuntum sharimin. Ayo mari kita pergi berpagi-pagi menuju kebun kamu, kebun kita maksudnya, untuk memetik buahnya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Maka berangkatlah mereka dengan giat sambil berbisik-bisik. Apa bisikannya?
alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada orang miskin masuk ke kebun kita. Sudah berbeda dengan kehendak ayahnya sekarang. Alla yadkhulannahal yauma, sekali-kali jangan seorang miskin pun yang masuk hari ini di kebun kita. Karena kalau kita memetik ada yang masuk, diambil dong sebagian. Wa ghadaw ala hardin qadiri, maka berangkatlah mereka disertai dengan tekad bahwa mereka mampu melaksanakan niatnya ini. Atau ada makna lain, maka berangkatlah mereka disertai dengan tekad bahwa kita mampu menghalangi orang miskin ambil barang kita. Kata wa ghadaw ala hardin qadirin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'aw qalu inna ladallun. Setelah mereka melihat kebunnya, ada yang berkata begini, inna ladallun. Dal itu artinya sesat kan? Oh, kita sesat. Apa maksudnya sesat? Rupanya ada yang memahami, oh ini bukan kebun kita, ini kita salah jalan nih, kita sesat. Nah, atau ada yang sadar, ya Allah, kita ini sesat, durhaka, sehingga kebun kita habis begini. Inna ladallun. Berkata salah seorang di antara mereka, bal nahnu mahrumun. Nggak, kita tidak sesat jalan nih. Kita tidak memperoleh kemampuan untuk memetik. Kita terhalangi dari memetik buah ini. Inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ada salah seorang di antara mereka. Awsatuhum, ada yang mengartikan yang paling bersikap moderat. Wasat itu tengah. Jadi tidak terlalu kikir, tapi tidak juga yang moderat. Ada lagi yang berkata awsatuhum, yang pertengahan. Rupanya mereka 3 bersaudara, ada kakak, ada adik, yang paling baik ini yang tengah. Berkata yang di tengah itu, qala awsatuhum alam aqul alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah saya sudah berkata kepada kamu? Semua kata yang tengah ini. Mestinya kan kamu berkata insya Allah. Atau ada yang mengartikan tusabbihun, bukankah saya berkata kepada kamu, mari kita sholat dulu. Karena yang tidak sholat, kalau sholat itu menghalangi kita melakukan kejahatan. Bukankah saya sudah larang kamu berkata? Bukankah saya sudah berkata kita sholat dulu? Atau bukankah saya berkata memang mestinya kita berkata insya Allah? Ayat qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ketika itu semua berkata, maha suci Allah, kami ini tadinya adalah orang-orang yang telah berbuat aniaya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Maka mereka itu mengarah kepada selainnya, berhadap-hadapan begini sambil saling kecam-mengecam. Memang saya sudah bilang jangan begitu, yang lain begitu, sudah saling kecam mengecam. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin. Aduhai, sungguh celaka kami. Kami telah melampaui batas. Kenapa? Karena tidak mau memberikan pada fakir miskin. Inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kami menggantikan hal yang lebih baik dari kebun itu untuk kami, karena kini kami benar-benar telah ingin kembali, ingin menghadap, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini kisahnya secara
harfiah. Saya ingin sekarang melihat apa di balik kisah ini. Al-Quran menjadikan salah satu cara untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Salah satu caranya adalah memaparkan kisah-kisah. Ini kita dulu, saya kira ibu-ibu, saya nih masih sering didongengin. Ya. Sekarang kurang. Oke. Al-Quran menempuh cara itu. Dia memaparkan kisah-kisah. Di samping ada ancaman, di samping mengajak melihat alam raya. Nah, kisah-kisah Al-Quran ini berbeda dengan kisah-kisah yang biasa ibu-ibu lihat di TV. Apa bedanya? Kita lihat di kisah kita ini. Ada orang menulis kisah, menyampaikan cerita tanpa malu-malu, tanpa ada halangan, menceritakan kelemahan manusia sambil bertepuk tangan kelemahannya itu, sehingga seakan-akan mengajak manusia lain untuk berbuat seperti itu. Ya, biasa lihat itu. Nah, kalau Al-Quran tidak begitu. Al-Quran menceritakan kisah apa adanya. Walaupun kisah cinta atau seks. Tetapi dia menceritakannya sambil menjelaskan bahwa pada akhirnya orang itu yang terjerumus ini tadi itu taat dan kembali kepada Tuhan. Atau menjelaskan bahwa orang itu durhaka akhirnya mengalami nasib yang buruk. Jadi ada pelajaran. Kita lihat, kita baca di Quran kisah Zaliha, bukan Zulaikha ya, Zaliha dan Yusuf. Itu kisah cinta luar biasa itu ya. Ya, digambarkan farawadathu allati wa fi baitiha. Dirayu oleh pemilik rumah ini. Wa qallagatil abwab, tutup rapat-rapat semua pintu. Qalat haytalak. Dia berkata, ini aku, ayo mau ngapain? Saya serahkan diri. Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi setelah itu digambarkan bagaimana Yusuf. Ya, kita di sini begitu juga ini kisah. Tergambar enggak tadi bahwa dia tobat? Ya tobat, ya kan? Kita baca itu. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatalawamun qalu inna kunna taghin. Saling mempersalahkan, terus berkata, oh kami ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Kami ini sekarang mengharap kiranya Tuhan kami bisa menggantikan kami yang lebih baik. Itu kisah dalam Al-Quran. Hampir semuanya seperti itu. Nah, kalau ini benar-benar kejadian, itu pengalaman yang mesti dijadikan pelajaran oleh mereka yang hidup dewasa ini. Kalau kita berkata bahwa ini kisah simbolik, itu bisa berarti bahwa ada tadi Mutia waktu pengantarnya tadi toh berkata apa ini di hari kemudian lantas itu bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Ada orang sekarang di dunia ini merasa sudah berbuat baik. Dia bagaikan sudah membangun suatu mahligai atau bagaikan memiliki kebun yang banyak dengan mengharap memetik buah. Setelah orang ini melakukan aneka aktivitas yang terlepas dari nilai-nilai agama atau tidak disertai dengan keimanan kepada Allah. Banyak tuh orang merasa dirinya berbuat baik, padahal dinilai oleh Allah buruk. Banyak orang yang merasa, oh saya sudah bagus, saya ini sudah ideal ini. Mengharap ada ganjaran di sana, tiba-tiba sewaktu dia mau memetik buah ganjarannya, dia tidak dapat apa-apa.
persis, kalau kita katakan kisah simbolik, persis seperti keadaan mereka ini. Ayo kita sudah mau pergi petik buah kita di akhirat nanti udah dapat tempat. Ternyata nggak dapat apa-apa. Kita ada beberapa hal yang saya ingin di ayat ini, beberapa kata yang saya ingin jelaskan. Kita ambil yang terakhir. Subhana Rabbina. Subhana itu artinya apa? Maha suci Allah. Mensucikan Allah itu berarti menghindarkan dari benak Anda dan dari kegiatan Anda segala sesuatu yang buruk menyangkut Tuhan. Saya beri contoh. Bisa terlintas dalam benak bahwa Tuhan tidak adil, sucikan dia, Tuhan Maha Adil. Bisa terlintas dalam benak Anda bahwa Tuhan tidak sempurna, singkirkan itu. Bahkan singkirkan dari benak Anda segala yang sempurna menurut dugaan Anda tentang Tuhan. Walaupun sempurna, singkirkan itu. Karena Tuhan jauh lebih sempurna daripada apa yang tergambar dalam benak Anda. Mau saya beri contoh? Anak kecil saya berkata kepadanya, oke deh, ambil permen ini sekuat kamu ambil. Dia ambil dengan 2 tangannya. Dia anggap banyak atau tidak itu? Sudah banyak sekali. Itu permen masih ada lebih dari itu atau tidak? Kalau begitu, apa yang dianggap banyak oleh anak kecil pada hakikatnya sedikit sekali dibanding dengan permen yang setoples itu. Nah, apa yang Anda anggap sempurna bagi Tuhan, itu sebenarnya belum sempurna sesuai dengan keadaan Tuhan. Jadi, singkirkan dari Tuhan segala sifat, bukan hanya sifat kekurangan, tetapi sifat kesempurnaan yang terbetik di dalam benak Anda. Itu sebabnya setiap memuji Tuhan hendaknya disertai dengan mensucikannya. Kita waktu ruku baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah disertai dengan pujian kepadanya. Itu arti subhana. Itu dalam ucapan, dalam praktek juga begitu. Itu sebabnya Imam Malik misalnya, kalau ada orang minta, tolong saya minta uang, ibu bapak tidak mau beri, jangan berkata, insya Allah kamu nanti dapat rezeki. Kenapa? Karena kata Allah yang terucapkan di situ tidak wajar terucapkan karena bisa menimbulkan kesan negatif. Jangan ucapkan. Itu sebabnya ada tindakan, ada perbuatan. Nah, setiap kita merasa ada kekurangan kita, ketika itu kita berkata subhana rabbina. Yang kedua yang saya ingin jelaskan dari kosakata ayat ini adalah asa rabbuna ayyubdilana khairam minha. Pertama rabbuna. Sekarang mari kita lihat. Mereka ini kena bencana atau tidak? Kena bencana. Tapi mereka setelah tobat berkata apa? Asa Rabbuna. Mudah-mudahan Tuhan pemelihara dan pendidikan. Kalau begitu, kalau Anda mendapat bencana, sadarilah bahwa bencana itu merupakan pendidikan Tuhan kepada Anda. Jelas. Jangan menjadi seperti anak kecil ketika dipukul ibunya. Bagaimana itu anak kecil ketika dipukul ibunya? Nangis dan berkata, ibu kejam, ibu begini, ya kan? Itu anak kecil. Sebenarnya ibu itu sangat sayang kepada anaknya sampai dia memukulnya. Itu pukulan tanda sayang. Nah, ini orang, kalau kita baca kisah ini, itu dia katakan, asa Rabbuna, dia sadari bahwa bencana yang terjadi itu
adalah pendidikan Tuhan kepadanya. Yang kedua, apa dia putus asa? Habis sudah hartanya, putus asa atau tidak? Dia tidak berputus asa. Buktinya dia berkata, asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha. Mudah-mudahan Tuhan yang memelihara dan mendidik kami menggantikan yang lebih baik dari itu. Nah, tidak ada kamus putus asa tidak ada kasta putus asa dalam kamus seorang muslim. Orang yang berputus asa itu sama atau serupa dengan orang yang mengingkari Tuhan. Tuhan yang memberi saya kemarin itu masih ada sampai sekarang. Kalau begitu dia masih bisa memberi saya. Nah, itu saya kira beberapa hal yang kita bisa tarik dari kisah ini. Saya kira sampai demikian. Nah, alhamdulillah tadarusan kita hari ini pemirsa sudah membawa kita sampai ke ayat 33 dari surah Al-Kalam. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan lebih jauh nanti melalui beberapa pertanyaan yang akan diterima oleh Bapak Quraisy Shihab. Sebelumnya kita akan dihibur sejenak oleh grup Bimbo berikut ini. Segala puja bagi Allah semata. Salawat pada Rasulullah Muhammad. Limpah
kembali bersama pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, tadi kita sudah membahas ayat 17 hingga ayat 33 dari surah Al-Qalam yang melukiskan keadaan kaum kafir di akhirat nanti. Mereka diibaratkan seperti pemilik kebun yang siap memetik hasil panen, namun apa daya kebun mereka dilanda bencana hingga musnah seluruhnya. Kita akan terima beberapa penanya saat ini. Pak Quraisy sudah siap ya? Mas, kita mulai dari Mas Ali Fahrudin, silahkan Mas Ali. Terima kasih atas kesempatannya. Dari uraian dari Bapak tadi mengenai kisah yang telah disebutkan, saya berkesimpulan ini ada hubungannya dengan ayat manna'il lil khairi mu'tadin atim, orang-orang yang menghalang-halangi untuk berbuat kebajikan, atau dalam arti lain orang yang memberikan infak hartanya gitu. Nah, apakah ayat ini bisa dikaitkan dengan mani'uz zakah, orang yang senantiasa menghalangi untuk berzakat? Dalam pandangan Islam, harta itu mempunyai fungsi sosial. Bukan cuma zakat. Seorang yang telah membayar zakatnya dan masih ada orang lain yang butuh, sedang dia memiliki kelebihan, itu dia hendaknya menyisihkan sebagian dari hartanya itu untuk membantu mereka. Itu sebabnya kita baca wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa itu dalam harta benda mereka ada harta yang mereka sisihkan untuk orang yang minta dan orang yang tidak minta tapi butuh. Jadi kita tidak ini bisa bersifat umum, apalagi kalau Anda kaitkan dengan manna'in lil khair, menghalangi untuk memberi harta, bukan hanya zakat tapi juga sedekah dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu ya. Baik, Mbak Asrifo berikutnya silahkan. Kenapa gitu orang banyak yang justru peduli, kepedulian sosialnya tinggi, tapi ibadah secara vertikalnya justru kurang, atau dia merasa dia telah berbuat banyak gitu. Nah, ini apa yang menyebabkan ini? Karena kalau saya melihat kisah ini, kisahnya sudah cukup jelas. Kalau kita membaca tafsirnya juga insya Allah kita mendapat hikmah. Tapi banyak orang yang justru kebalikan dari pertanyaan pertama, banyak yang peduli kepada sosial, tapi mereka kurang peduli kepada Allah. Itu kenapa hal itu bisa terjadi, Ustaz? Boleh jadi karena kepeduliannya kepada masyarakat secara umum itu tidak dibarengi dengan kesadarannya tentang kehadiran Tuhan. Jadi bisa jadi kepeduliannya itu lahir dari rasa iba atau ingin dipuji atau ini, ya kan? Di sini kalau kita berkata bahwa mereka itu taat beribadah, kebalikan dari ini tadi, tapi kikir, itu memang banyak juga orang seperti itu. Oh, ibadahnya bagus, sholatnya, tahajud, tapi begitu diminta dermanya, dia godaan harta lebih banyak. Nah, betapapun saya ingin berkata begini, ajaran Al-Quran itu seimbang. Sebagaimana kita dituntut untuk berhubungan baik dengan Tuhan, kita juga dituntut untuk berhubungan baik dengan sesama manusia. Itu sebabnya dalam Al-Quran seringkali digandengkan salat dengan zakat. Salat itu lambang hubungan baik dengan Tuhan, zakat itu lambang hubungan baik dengan masyarakat. Ini baru sempurna. Kalau hanya baik dengan Tuhan, tidak baik dengan masyarakat, tidak sempurna. Baik dengan masyarakat, tidak baik hubungan dengan Tuhan, juga tidak sempurna. Saya kira begitu. Baik, berikutnya Mas Syahrullah Iskandar, silahkan. Terima kasih. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Astri tadi. Tapi dalam ayat yang paling pertama kita bahas untuk episode kali ini tentang kata jannah. Dalam ayat inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Acap kali diartikan dengan kebun, acap kali juga diartikan dengan surga. Nah, bagaimana pemaknaan ini kemudian kaitannya dengan
surga, ada yang berpendapat bahwa surga itu sebenarnya hanya ilusi. Jadi yang dilihat oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu sebenarnya bukan surga yang sebenarnya, karena ada hadis yang mengatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi bali ahad. Bagaimana pandangan Pak Quraisy tentang ini? Kemudian ayat selanjutnya ada ayat itu, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina ragibun. Ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang semisal dengan ayat ini itu dijadikan argumentasi tentang reinkarnasi, gugur 1 tumbuh 1000. Jadi bagaimana tanggapan dalam Islam sebenarnya tentang reinkarnasi itu? Kebun yang lebat itu bisa menjadikan siapa yang berada di sana tidak terlihat, saking lebatnya. Nah, karena itu kebun juga dinamai jannah. Nah, sorga dinamai jannah karena dia juga tersembunyi, tidak terlihat. Nah, kalau Anda kaitkan dengan Isra Mi'raj Nabi, begini, dan kaitkan dengan hadis fihi ma la ainun ra'at, itu tidak dikatakan oleh hadis itu bahwa belum ada yang melihatnya. Di dalamnya ada yang belum pernah dilihat oleh mata. Jadi berarti kalau saya berkata di sini ada yang saya belum baca, apa itu berarti semua saya belum baca? Ada yang saya belum baca. Ada juga yang saya sudah baca. Nah, ketika Nabi berkata di sana ada yang belum pernah terlihat oleh mata, terlintas oleh pikiran, terdengar oleh telinga, ada, tetapi boleh jadi ada yang lain yang sudah terlintas, ya kan? Itu kalau kita lihat. Yang terakhir, ini tidak ada kaitannya dengan reinkarnasi. Ini masih cerita kehidupan duniawi kok. Dia masih mengharap, ya Allah gantikan kami ya Allah di kebun yang sudah hancur ini, gantikan kami dengan kebun yang lain. Setiap orang bisa berkata begitu. Nah, itu juga sebabnya dari ayat-ayat ini saya pribadi tidak cenderung memahami ayat ini sebagai ayat simbol, tapi ini betul-betul terjadi. Baik Pak Quraisy, untuk merangkum bahasan kita hari ini, kita ingin rangkum, kita katakan begini, bahwa kisah ini menjadi peringatan bagi setiap orang untuk memberikan perhatian terhadap orang-orang lemah dan butuh. Kisah ini menjelaskan betapa siksa, sanksi atau ancaman Tuhan dapat terjadi seketika dan dari suatu arah yang tidak pernah terduga. Karena itu kita waktu bahas surat Tabarak, surat Al-Mulk, di situ ada pernyataan Tuhan, aamintum man fis sama. Dalam pengertian jangan merasa aman, jangan merasa tentram sehingga lengah dari perhitungan Tuhan. Itu saya kira kita punya surah ini, kita punya ayat-ayat yang dibahas. Baik Pak Quraisy, terima kasih. Mudah-mudahan uraian atau tadarusan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga tamu-tamu, Mas Ali Fahrudin, Mbak Astri Ivo, Mas Syahrullah Iskandar, dan juga anggota pengajian Rodatul Mutakin Kota Sukabumi. Terima kasih. Dan pemirsa, sayang sekali waktu juga yang membatasi kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita, insya Allah kita akan bertemu lagi esok dalam episode berikutnya membahas ayat-ayat berikutnya dari surah Al-Kalam. Saya Mutia Hafidz sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.